Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Sabtu 5 Agustus 2023. Sabtu pertama, kesempatan untuk mendoakan para imam agar tetap setia dalam panggilan. Bacaan Ekaristi hari ini yang menjadi bahan permenungan kita diambil dari kitab Imamat bab 25 ayat 1 ayat 8 sampai 17. Digambarkan di dalam bacaan pertama melanjutkan aturan-aturan dari Allah, dan hari ini ditegaskan dalam tahun suci hendaknya semua pulang ke tanah air miliknya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12 dikisahkan mengenai peristiwa bapaknya Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias. Dan ketika Herodias ulang tahun, mengundang banyak tamu, dan putri Herodias dengan amat sangat menyukakan hati Herodes, maka ia bersumpah akan memberikan apapun kepadanya. Dan yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis atas hasutan ibunya Herodias. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua memusatkan permenungan kita pada bacaan Injil dengan melihat 3 pribadi yang ada, yakni Herodias, Herodes, dan Yohanes Pembaptis. Kita melihat dahulu Herodias. Ia pribadi yang pendendam, pemarah, penuh dengan kebusukan. Sejak ia ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena ia menikah dengan Herodes padahal ia telah bersuami, ia menyimpan rasa dendam yang amat mendalam, sakit hati, dan ia mencari kesempatan untuk melampiaskan dendamnya itu. Maka ketika putrinya menari dengan sangat menyukakan hati raja dan diberi kesempatan meminta sesuatu, sekalipun separuh kerajaannya, sang putri dibujuk oleh ibunya. Yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Harta lain tidak bisa mengalahkan kebenciannya, dendamnya untuk membinasakan Yohanes Pembaptis.
yang dianggap sebagai musuh dan penghalang. Dendamnya mengalahkan akal sehat. Dendamnya mengalahkan kebaikan. Sehingga yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis yang secara nilai duniawi tidak bernilai. Namun kepuasan melampiaskan dendamnya itulah yang dicari. Yang kedua, kita melihat pribadi Herodes. Dari berbagai sumber, Herodes memang marah ketika ditegur oleh Yohanes, maka dipenjarakannya. Namun ketika ia mendengar ajaran Yohanes, hatinya menjadi mungkin tenang, mungkin bingung dan bimbang. Pendek kata, ia akhirnya menyukai Yohanes Pembaptis. Namun apa yang terjadi ketika harus ada dua pilihan yang ia harus pilih? Mempertahankan hidup Yohanes Pembaptis ataukah memenuhi sumpahnya? Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang baik, orang suci, orang benar. Tetapi demi sumpahnya, demi gengsinya, demi nama baiknya, ia mengalahkan kebenaran dan suara hati dengan gengsi-gengsi itu. Sehingga Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Herodes lebih mementingkan harga diri, nama baik, dan akhirnya mengalahkan kebenaran. Sikap arogansi ada dalam pribadi Herodes. Yang ketiga, pribadi Yohanes Pembaptis. Sebagai nabi, ia menyuarakan kebenaran. Ketika ada salah, ia membetulkan, membawa kepada kebenaran yang sejati. Namun ia tahu resiko dari itu, yakni menyuarakan kebenaran, adalah penjara dan kematian. Namun bagi Yohanes, yang terpenting adalah menyuarakan kebenaran. Dan itulah yang dialami ketika ia menyuarakan kebenaran, penjara menantinya. Bahkan akhirnya kematian diterimanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tiga model pribadi yang ada dalam kitab suci ini, baiklah kita pilih mana yang menjadi pilihan hidup kita. Apakah pribadi yang penuh dengan balas dendam sehingga mencoba mencari cara untuk membalasnya? Ataukah kita seperti Herodes, demi kekuasaan, nama baik, mengalahkan suara hati dan kebenaran, sehingga Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Ataukah seperti Yohanes Pembaptis,
yang berani memperjuangkan kejujuran, kebenaran, sekalipun resikonya atau konsekuensinya sangat berat, yakni penjara dan kematian. Sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita diajak mengikuti Sang Guru demi kebenaran, rela menderita disalib untuk keselamatan kita. Kita mohon rahmat Allah agar kita pun dimampukan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka silahkan nanti merenungkan di antara ketiga pribadi ini, mana yang aku hidupi. Semoga kita mampu berubah seandainya masih jauh dari kebenaran dan harapan Tuhan. Namun kita yakin Allah akan menolong kita bila kita selalu mengutamakan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan sabda untuk permenungan bagi kami, agar kami memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semakin mampu menyerupai Yesus Baptis masa kini, kendati tantangan resiko tidak ringan. Namun kami percaya kehendak-Mu baik adanya. Bantulah kami untuk mempertahankan iman, kendati konsekuensinya sangat berat. Namun kami Kau janjikan hidup yang kekal. Biarlah akhirnya dengan itu semua kerajaan terjelma di tengah-tengah dunia ini. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan rahmat kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dari kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya anjurkan, saya undang, saya bahkan setengah mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita terbebas dari segala mara bahaya. Biarlah banyak orang yang tetap sehat, selamat karena usaha-usaha kita. Terima kasih untuk segala perjuangan panjenengan dalam menggereja. Baik dengan doa, dengan tenaga dan dana, sehingga gereja tetap bisa berkarya sampai hari ini. Untuk pengisian gedung serbaguna, diharapkan kalau berupa barang khususnya kursi sesuai dengan yang ada, dan yang lain berbentuk dana agar mudah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Saya undang semua saja untuk berkontribusi. Sidik ora ditampik, akeh suwe pikoleh. Dengan demikian, kita segera bisa memenuhi
ruangan itu dengan fasilitas yang diperlukan agar lebih nyaman. Mari bersama-sama kita berkontribusi kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.